Sebelum memasuki materi ini lebih lanjut lagi, kita harus mengerti dulu apa pengertian dari karakter. Karakter adalah kualitas mental atau kekuatan moral, akhlak, atau budi pekerti dari nilai-nilai dan keyakinan yang ditanamkan dalam proses pendidikan yang merupakan kepribadian khusus yang harus melekat pada anak. Jadi, anak yang dapat dikatakan berkarakter kuat dan baik jika anak itu telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang telah ditanamkan dalam proses pendidikan serta digunakan sebagai kekuatan moral dan spiritual dalam kepribadiannya untuk menjalankan tugas dan kewajibannya mengelola alam atau dunia untuk manfaat dan kebaikan masyarakat dan dirinya. Ya, kita belajar mengenai karakter anak usia dini. Apa sih karakteristik dari anak usia dini? Menurut Salahuddin, dia mencatat ada 9 karakteristik yang dimiliki oleh anak usia dini. Yang pertama adalah unik. Jadi masing-masing anak itu berbeda satu sama lain. Bakatnya, kemampuannya, kecerdasannya itu berbeda satu sama lain. Jadi tidak bisa disamakan. Ya. Terus yang kedua itu ada egosentris, memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingan mereka sendiri. Jadi anak itu mengutamakan dirinya sendiri, kepentingan mereka sendiri. Tuh. Terus yang ketiga adalah aktif dan energik. Mereka senang melakukan berbagai aktivitas. Terus yang keempat ada eksploratif. Rasa ingin tahu yang kuat terhadap segala hal. Di masa anak usia dini ini, mereka ingin tahu banyak hal. Jadi mereka akan banyak bertanya ketika mereka melihat sesuatu yang baru dan mereka ingin mengetahui lebih lagi apa yang mereka lihat. Tuh. Terus yang keenam ada mudah frustasi. Mereka mudah kecewa jika ada sesuatu yang tidak memuaskan dirinya mereka. Terus selanjutnya adalah mereka kurang pertimbangan. Memang pada umumnya anak usia dini belum memiliki pertimbangan yang matang. Jadi itu mereka akan bertindak, mereka akan berlaku itu sesuai apa yang mereka inginkan. Terus selanjutnya yang ke-8 adalah daya perhatian yang pendek. Daya perhatian pendek kecuali bila ada sesuatu yang menarik. Jadi maksudnya apa? Mereka sangat susah fokus terhadap suatu hal. Apalagi jika hal tersebut itu tidak menarik. Yang terakhir adalah bergairah belajar dari pengalaman. Senang mencari tahu tentang suatu hal yang baru. Jadi hampir sama seperti eksploratif, tapi belajar dari pengalaman ini maksudnya mereka di masa lalu, sebelumnya mereka melakukan suatu kesalahan. Jadi ketika mereka menghadapi hal yang sama di masa sekarang, itu mereka akan berpikir dulu, dulu kalau aku melakukan ini ternyata gagal. Jadi aku harus melakukan sesuatu yang lain supaya aku nggak gagal. Terus selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi karakter anak usia dini. Jadi karakter anak usia dini ini juga dipengaruhi dari beberapa faktor. Faktornya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern ada insting atau naluri, ada adat kebiasaan, kemauan, suara hati, dan keturunan. Terus kalau faktor ekstern dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan dan lingkungan. Yang pertama kita akan membahas dulu faktor intern. Yang pertama adalah insting atau naluri. Insting atau naluri ini mempengaruhi karakteristik anak karena masing-masing anak memiliki insting atau naluri yang berbeda-beda setiap pribadi. Jadi ini ada dalam diri anak, insting dan naluri ini. Terus yang kedua ada adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan itu mengulang-ulang perbuatan yang akan berubah menjadi kebiasaan dan terbentuklah akhlak dan karakter pada anak. Terus yang ketiga ada kemauan. Kemauan itu adalah kekuatan yang mendorong anak dengan sungguh-sungguh untuk berperilaku. Jadi bukan hanya simpati, tapi dia menunjukkan empatinya. Terus yang keempat adalah suara hati. Suatu kekuatan yang sewaktu memberikan peringatan jika melakukan kesalahan. Kelima adalah keturunan. Keturunan dibagi menjadi dua, yaitu ada jasmani dan rohani. Kalau jasmani itu kekuatan dan kelemahan otot-otot dan urat syaraf yang didapatkan dari orang tuanya. Terus rohaniah, ya ini lemah dan kuatnya suatu naluri dan diturunkan pula oleh orang tua yang kelak mempengaruhi perilaku anak. Terus selanjutnya ada faktor ekstern, yaitu dibagi menjadi dua, pendidikan dan lingkungan. Pendidikan ini membentuk karakter. Kalau pendidikan itu membentuk karakter, akhlak dan etika seseorang, sehingga baik dan buruknya akhlak seseorang sangat tergantung pada pendidikan. Jadi anak usia dini ini apa? Mereka perlu belajar tentang hal yang baik dan salah. Mereka perlu untuk dibentuk karakternya supaya apa mereka jadi pribadi yang baik. Berbeda dengan anak yang tidak dididik, tidak dibentuk karakter dan akhlaknya. Mungkin bisa saja anak ini memiliki karakter yang baik, tapi sangat amat berbeda dengan anak yang sudah memperoleh pendidikan mengenai karakter, akhlak, dan etika. Seperti itu. Terus yang kedua ada lingkungan. Lingkungan ini
Yang pertama, lingkungan bersifat kebendaan alam yang manusia merupakan faktor mempengaruhi pembentukan tingkah laku manusia. Terus yang kedua, lingkungan pergaulan yang bersifat kerohaniaan. Seseorang yang hidupnya dalam lingkungan yang baik secara langsung atau tidak langsung dapat membentuk kepribadian yang baik pula. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan karakter anak usia dini. Kementerian Pendidikan Nasional memberikan rekomendasi 11 prinsip untuk mewujudkan pengembangan karakter yang efektif bagi anak. Ini isinya ya, rekomendasinya. Yang pertama, mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. Terus yang kedua, mengidentifikasi karakter secara komprehensif. Yang ketiga, menggunakan pendekatan efektif untuk mengembangkan karakter. Yang keempat, menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Yang kelima, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik. Yang ketujuh, memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna. Yang ketujuh, mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta didik. Yang kedelapan, memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral. Yang kesembilan, mendukung dukungan luas dalam membangun inisiatif pengembangan karakter. Terus yang ke-10, memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter. Yang ke-11, mengevaluasi karakter sekolah. Jadi 11 prinsip ini adalah bisa digunakan. Jadi 11 prinsip ini adalah rekomendasi prinsip yang bisa digunakan untuk mewujudkan pengembangan karakter bagi anak. Setelah mengetahui prinsipnya, kita harus juga mengetahui apa aja sih tahap-tahap pengembangan karakter anak usia dini. Karakter itu dikembangkan menjadi 3 tahap. Yang pertama itu pengetahuan. Kita harus memberi pengetahuan dulu tentang apa yang baik dan benar pada anak. Terus yang kedua adalah pelaksanaan atau acting. Selain diberi pengetahuan, anak juga harus dibiasakan untuk melaksanakan pengetahuannya mereka. Yang ketiga adalah kebiasaan atau habit. Nah, setelah awalnya mereka sudah melaksanakan, mereka tahu, oh ini benar dan salah, dan itu dilakukan secara terus-menerus, itu akan menjadi kebiasaan. Karakter itu tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seorang yang memiliki pengetahuan mengenai kebaikan belum tentu mampu untuk bertindak sesuai dengan pengetahuannya jika tidak terlatih dan menjadi biasa untuk melakukan kebaikan tersebut. Dalam usaha untuk mengembangkan karakter anak usia dini, pasti ditemukan banyak sekali tantangan, banyak sekali kendala ketika proses pengembangan karakter anak usia dini. Nah, berikut adalah beberapa bentuk tantangan yang harus dihadapi ketika hendak mengembangkan karakter anak usia dini. Yang pertama adalah pengaruh negatif televisi. Nah, kita tahu kan sekarang itu televisi banyak mungkin kurang di dalam membuat programnya edukatif buat anak. Jadi programnya itu mungkin kayak misalnya banyak acara televisi yang menampilkan hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat anak usia dini khususnya, yang mereka belum ngerti. Oh ini ternyata ini salah ya, oh ini nggak baik buat ditiru. Kalau tanpa pengawasan orang tua mereka nggak ngerti. Kenapa? Contohnya seperti apa sih? Contohnya misalnya banyak adegan televisi yang mengandung kekerasan, misalnya yang bertengkar, berkelahi. Terus yang kedua, pergaulan bebas. Jadi sebenarnya kaum agamawan dan aktivis berperan untuk merancang program yang besar dalam menciptakan lingkungan sosial, khususnya pergaulan yang bernilai pengetahuan moral, spiritual, dan berdimensi sosial yang bermanfaat bagi pengembangan karakter, kepribadian, dan cita-cita. Jadi salah satu bangsa yang sukses menggabungkan aspek tradisionalitas dan modernitas, yaitu Jepang. Mereka maju tanpa meninggalkan tradisi nenek moyang mereka, dan mereka tetap bisa menjadi negara yang maju tanpa meninggalkan nilai-nilai yang sudah tertanam sejak dulu. Selanjutnya dampak buruk internet. Dengan internet itu semua orang bisa mengakses seluruh informasi yang ada di seluruh dunia, tidak termasuk anak. Tidak terkecuali anak usia dini. Kenapa? Sudah banyak ditemui anak usia dini bisa mengakses internet dengan bebas. Seperti kita ketahui, terkadang ketika mengakses internet itu biasanya muncul iklan-iklan dengan konten dalam kurung tidak pantas untuk dilihat. Tapi itu bisa dilihat secara umum. Maksudnya apa? Ketika ada yang mengakses internet, kebanyakan iklan yang seperti itu berbau pornografi atau yang kurang pantas untuk dilihat anak itu muncul. Jadi anak juga kemungkinan bisa melihat ketika anak bermain internet,
Terus selanjutnya itu penggunaan gadget dan smartphone tanpa pengawasan orang tua. Seperti tadi, menonton TV tanpa pengawasan orang tua, mengakses internet tanpa pengawasan orang tua itu suatu hal yang buruk, yang bisa berdampak negatif bagi anak. Jadi penggunaan gadget dan smartphone itu juga harus diawasin orang tua supaya ketika menggunakan gadget dan smartphone itu mereka bisa mendapatkan manfaat dari belajar teknologi, bukan malah mendapatkan dampak negatif gitu. Kita sudah mengetahui kan kalau mengembangkan karakter, proses pengembangan karakter anak usia dini itu memiliki banyak tantangan. Ada tantangan yang harus dilewati dalam proses pengembangan karakter anak usia dini. Jadi apa yang harus dilakukan? Strategi apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan karakter anak usia dini? Jadi berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh anak agar anak bisa terbiasa. Yang pertama adalah menekankan pentingnya, yaitu pengetahuan tentang moral, perasaan tentang moral, dan 3 perbuatan tentang moral. Membangun kedekatan secara intens kepada Tuhan melalui pendidikan agama. Nah, terus yang ketiga, mencium tangan saat bersalaman kepada guru dan orang yang lebih tua. Misalnya berpamitan mau berangkat sekolah. Keempat, menceritakan biografi para tokoh dalam kegiatan. Terus yang selanjutnya adalah melakukan doa bersama setiap hendak memulai dan mengakhiri kelas. Terus guru, staf, dan kepala sekolah harus bisa menjadi teladan. Terus bekerja sama dengan orang tua, murid atau co-parenting. Terus yang selanjutnya adalah memberikan reward dan sanksi. Selanjutnya adalah pengertian bermain. Jadi seperti yang kita tahu, bermain itu adalah kegiatan atau aktivitas anak untuk bersenang-senang. Jadi ada Ismail berpendapat bahwa bermain diartikan menjadi 2. Yang pertama itu adalah play, yang kedua itu adalah games. Jadi play itu ada aktivitas untuk bersenang-senang, dan yang games itu ada menang dan kalah. Tahukah teman-teman, apa sih peran bermain bagi anak usia dini? Yang pertama itu bermain mengembangkan kemampuan dan motorik anak. Terus yang kedua itu mengembangkan kemampuan kognitif, dan kemampuan afektif. Selanjutnya bermain juga mengembangkan kemampuan bahasa dan mengembangkan kemampuan sosial. Kita juga perlu mengetahui dan mengerti apa saja manfaat bermain bagi anak. Berikut adalah manfaat bermain bagi anak. Yang pertama, mengembangkan otot dan melatih seluruh bagian tubuh anak. Yang kedua, mendorong komunikasi, dorongan komunikasi yang melibatkan orang lain. Jadi anak terdorong untuk berkomunikasi, berbicara dengan melibatkan orang lain. Terus selanjutnya sebagai penyalur emosi yang terpendam bagi anak. Terus penyalur kebutuhan dan keinginan setiap anak, karena bermain itu adalah kebutuhan dan keinginan setiap anak ya. Terus selanjutnya adalah sebagai sumber untuk belajar. Selain dalam bermain, anak juga belajar berbagai macam hal ya. Terus ada merangsang kreativitas anak. Terus selanjutnya sebagai sarana bermasyarakat dan bersosialisasi. Terus sebagai relaksasi bagi anak. Terus yang terakhir adalah melatih problem solving anak. Maksudnya problem solving itu apa? Problem solving itu gimana cara anak untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tahapan bermain. Jadi ada 4 tokoh yang mengemukakan mengenai tahapan bermain. Yang pertama adalah Jane Piaget. Menurut Jane Piaget itu tahapan bermain itu ada 4. Yang pertama sensor motor atau sensory motor play, itu untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Terus ada yang kedua pra-operasional atau symbolic play untuk anak usia 2 sampai 7 tahun. Terus ada operational concrete atau social play untuk anak berusia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir ada formal operational atau game with rules and sport. Ini untuk anak berusia 11 tahun ke atas yang mereka sudah mengerti peraturan gitu. Terus selanjutnya Brother Love itu dibagi menjadi 4. Ada tahap eksplorasi, ada tahap permainan, ada tahap bermain, dan tahap melamun. Terus Lord Partner ini ada 6 tahap bermain. Yang pertama adalah unoccupied play atau tidak menetap atau tidak peduli. Selanjutnya ada solitary play atau bermain sendiri. Terus selanjutnya ada unlocker play, itu bermain dengan melihat temannya. Terus yang selanjutnya adalah parallel play, itu bermain secara paralel. Terus yang selanjutnya ada associative play atau bermain beramai-ramai. Dan terakhir adalah cooperative play atau bermain secara kooperatif. Terus selanjutnya adalah menurut Steisenberger itu ada 5 tahap bermain. Yang pertama adalah sensory motor, itu 0 sampai 5 bulan. Terus selanjutnya ada mastery play, ada 6 sampai 24 bulan. Terus ada rock and tumble play, itu 2 tahun. Terus ada social play, itu di 3 tahun. Dan dramatic play itu di usia 4 tahun. Untuk yang selanjutnya, kita akan lebih memahami
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permainan anak. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi permainan anak ini yang pertama adalah kesehatan. Jadi semakin sehat anak, maka dia akan semakin aktif untuk bermain. Kalau anak sakit, dia akan lemas dan dia akan kurang aktif ketika bermain. Terus selanjutnya adalah perkembangan motorik. Pengendalian motorik yang baik memungkinkan anak terlibat dalam permainan secara aktif. Terus yang selanjutnya, jadi intelijensi itu anak yang lebih aktif, dia tuh akan menunjukkan kecerdikan, lebih cerdik dari teman-teman yang kurang aktif ya. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jadi anak laki-laki ini cenderung untuk bermain kasar dibanding dengan anak perempuan yang menyukai permainan yang melibatkan fisik dan motorik mereka. Contohnya anak laki-laki lebih suka main sepak bola. Terus kalau anak perempuan lebih suka apa? Lebih suka main masak-masakan, seperti itu. Terus selanjutnya adalah status ekonomi sosial. Anak yang berasal dari keluarga yang berkecukupan atau bahkan berlimpah, mereka akan cenderung menyukai kegiatan yang mahal juga. Terus selanjutnya ada jumlah waktu bebas. Hal ini sangat bergantung pada status ekonomi keluarga mereka. Kenapa? Sangat berpengaruh pada ekonomi keluarga. Jadi anak yang hidup dalam keluarga yang kurang berkecukupan atau kurang mampu, biasanya mereka menghabiskan waktu luang untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Misalnya anak disuruh ada yang sudah berjualan untuk membantu orang tua, atau ketika orang tuanya keluar untuk bekerja, anaknya harus nyapu, terus harus membersihkan rumah dan melakukan pekerjaan rumah. Anak ini akan terlalu lelah untuk bermain, jadi waktunya untuk bebas bermain itu sangat amat terbatas. Terus selanjutnya adalah peralatan permainan dimiliki oleh anak mempengaruhi mereka akan bermain apa. Jadi anak yang punya alat permainan yang banyak, anak yang punya alat permainan yang berbagai macam, itu mereka juga bisa bermain berbagai macam dan menggunakan alat permainan. Tapi anak yang tidak mempunyai atau mempunyai tapi hanya sedikit alat permainan, mereka juga akan bermain itu saja. Jadi peralatan permainan ini juga mempengaruhi permainan yang dimainkan oleh anak. Kita adalah bermain berdasarkan kemampuan anak. Setiap anak itu memiliki kadar kemampuan untuk bermain karena anak tercipta dengan keistimewaannya tersendiri, sehingga anak tidak bisa disamakan. Serta kemampuan bermain anak lain bukanlah suatu patokan bagi anak lainnya. Maksudnya apa? Anak itu bermain sesuai kemampuan dirinya sendiri. Seperti tadi sudah dilihat faktor-faktor tadi, ada faktor kesehatan, faktor dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, ada faktor kesehatan, perkembangan motorik, intelijensi, dan jumlah waktu bebas, status ekonomi, jenis kelamin, perawatan bermain. Itu semua faktor-faktor yang bisa mempengaruhi permainan anak. Jadi setiap anak itu berbeda. Tidak bisa disamakan. Jadi ketika orang tua misalnya melihat ada anak yang dalam anaknya seusia dengan anak mereka, tapi anak ini bisa bermain dengan lebih dari anak mereka. Misalnya dia sudah bisa bermain dengan menggunakan pikiran, menggunakan logika, tapi anaknya belum. Itu juga berbeda. Jadi tidak menjadi patokan. Kalau misalnya melihat anak lain sudah sampai segini tapi anaknya belum, itu bisa aja dilihat dulu dari faktor-faktornya yang di atas. Jadi mungkin anak ini kemampuan kognitifnya tadi belum, kemampuan kognitif atau kemampuan motoriknya tadi belum berkembang, belum terlalu berkembang. Jadi mereka dan masih dalam proses perkembangan, jadi belum bisa memainkan permainan-permainan yang melibatkan logika. Jadi semua itu ada prosesnya, jadi tidak bisa secara instan. Dengan misalnya melihat orang lain bisa mainkan ini tapi anaknya belum. Jadi jangan nilai anak dari jangan nilai anak seperti itu. Jangan membandingkan anak dengan anak yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya hari ini. Semoga materi yang kita hari ini pelajari sama-sama bisa bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Have a nice day.